Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan mata kuliah statistik kali ini bersama Ibu Wiwin ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang statistika untuk penelitian, yaitu tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Kenapa sih kita penting untuk belajar statistika untuk penelitian? Karena kalian sebagai mahasiswa PAI khususnya di IAIN Surakarta nantinya akan melakukan sebuah penelitian, bukan hanya dalam skripsi ya, atau sebelumnya kalian bisa menulis karya tulis ilmiah, ataupun nanti setelah kalian lulus kalian bisa menjadi seorang peneliti dalam bidang pendidikan agama Islam seperti itu ya. Nah, pentingnya kita belajar statistika adalah nanti ketika kita bertemu dengan penelitian kuantitatif, kita bisa untuk mengumpulkan data, menyajikan, menganalisis sampai pada penarikan kesimpulan gitu ya. Nah, contohnya apa sih sebenarnya kalau misalnya judul-judul dari penelitian kuantitatif atau yang berhubungan dengan angka-angka? Nah, misalnya adalah uji efektivitas sebuah metode pembelajaran PAI, kemudian implementasi dari metode mempelajari Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, atau implementasi dari penggunaan media pembelajaran PAI atau media menghafalkan Al-Quran. Nah, karena ada itu Al-Quran hafalan. Apa sih bedanya ketika seseorang itu menggunakan Quran hafalan dengan Quran biasa? Apa Quran hafalan itu sangat efektif? Nah, itu juga bisa diteliti seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita teliti berhubungan dengan pendidikan agama Islam dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa sih itu statistika. Nah, statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajiannya, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan yang disebut sebagai populasi. Jadi kalian misalnya ketika ingin meneliti sebuah efektivitas dari penggunaan Quran hafalan di MAN 1 Surakarta gitu ya. Nah, itu kalian tidak perlu meneliti seluruh siswanya, tapi kalian cukup mengambil sampel dari beberapa siswa sehingga itu bisa mewakili dari populasinya gitu ya. Kemudian ruangan lingkup statistika ada apa saja? Ada dua gitu ya. Yang pertama itu ada statistika deskriptif dan yang kedua adalah inferensial. Nah, statistika deskriptif di sini ini berupa pengumpulan dan penyajian. Jadi data itu dikumpulkan dan disajikan. Itu masih dalam kategori statistika deskriptif, hanya mendeskripsikan saja seperti itu. Kemudian kalau inferensial sudah ditafsirkan, jadi ada penafsirannya, kemudian dan dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, jadi kalau tadi ada data misalnya efektivitas dari penggunaan Al-Quran, jenis-jenis Al-Quran di MAN 1 Surakarta, maka kalian bisa mengumpulkan data-datanya yang menggunakan Al-Quran biasa itu berapa siswa, kemudian hafalannya sudah sampai mana, kemudian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan lain-lain. Kemudian secara inferensial nanti akan dianalisis, kemudian dilakukan kesimpulan secara umum. Ternyata efektif tidak sih penggunaan Quran hafalan daripada dibandingkan dengan penggunaan Quran pada umumnya. Nah, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam penelitian-penelitian lain yang bisa kalian kerjakan nantinya. Oke. Selanjutnya yaitu tentang metodologi statistik. Nah, dalam menyelesaikan sebuah masalah harus digunakan pendekatan ilmiah yang terdiri dari beberapa langkah-langkahnya, yaitu dalam metodologi statistika ada 5 langkah ya. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Jadi masalahnya apa sih? Misalnya tadi rendahnya hafalan siswa SMA Negeri 1 Sukamaju. Nah, itu kan sebuah masalah harus diselesaikan. Nah, kemudian kalian menggunakan metode A untuk bisa melakukannya. Nah, itu nanti masuk implementasinya. Jadi kalian harus temukan masalahnya itu apa sih, atau rendahnya prestasi belajar agama Islam gitu ya, pendidikan agama Islam. Jadi
Itu adalah masalahnya. Nah, kemudian dikumpulkan data-datanya. Bisa dari internal dan eksternal. Internal tuh berarti dari data dari sumbernya langsung. Kalau eksternal tuh bisa dari jurnal atau buku-buku yang sesuai dengan masalah yang kalian temukan tadi. Ternyata ada berbagai macam jurnal yang mengatakan misalnya rendahnya prestasi belajar agama Islam itu karena bla 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 bla. Nah, itu bisa dari jurnal, bisa dari buku-buku gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengklasifikasikan datanya, digolong-golongkan datanya setelah dapat datanya tadi. Dan selanjutnya adalah menyajikan data baik dalam bentuk tabel, diagram ataupun ini ya, datanya bentuknya adalah deskriptif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis data, yaitu data tersebut dianalisis menggunakan uji yang sesuai sehingga nanti bisa ditarik sebuah kesimpulan. Ini tadi 5 metodologi dari statistika ya. Terus kemudian selanjutnya adalah variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah konstruk atau sifat yang diteliti. Jadi seperti tadi prestasi belajar PAI yang rendah. Berarti prestasi belajar tadi termasuk variabel gitu ya. Kemudian kalian mau mengimplementasikan metode belajar A. Nah, metode belajar A termasuk variabelnya. Nah, kemudian di sini ada 2 kategori variabel, ada variabel diskrit, ada variabel kontinu. Nah, variabel diskrit di sini adalah diperoleh dari hasil menghitung yang cacah nilainya berhingga atau dapat didaftar. Contohnya misalnya jumlah mahasiswa PAI, jumlah ODP Sukoharjo, jumlah surat dalam Al-Quran. Nah, kan bisa didata gitu ya, ada mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian jumlah penerima zakat dan lain-lain. Kalau kontinu itu diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi sifatnya tidak terhingga, misalnya tinggi. Tinggi itu kan bisa aja mulai dari 0 sampai sekian. Kita tidak tahu tinggi itu sampai berapa. Ya, tidak ada batasan tinggi berat badan. Kemudian kecerdasan, kemudian tingkat kesolihan, misalnya menguji tingkat kesolihan seseorang itu dari berapa disiplin dia sholat misalnya, atau berapa banyak dia melakukan sholat sunnah, atau berapa banyak bacaan Al-Qurannya setiap hari dan lain-lain. Tinggi badan, berat badan itu ya. Oke, selanjutnya ini ada skala pengukuran. Ini sangat penting sekali ya ketika kita bicara tentang skala pengukuran, karena nanti skala pengukuran ini akan dipakai ketika kalian mengoperasikan SPSS. Jadi nanti kalian ketika data ini tuh termasuk skalanya apa sih? Data ini apa? Data yang ini apa? Begitu. Nah, ada 2 data, ada data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu berupa kategori, gitu ya. Kalau nominal itu kategori yang tidak dapat diurutkan, misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Laki-laki dan perempuan itu tidak ada derajat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih baik, agama, jurusan kuliah. Nah, kemudian kalau ordinal itu dapat diurutkan, ada jenjangnya, misalnya tingkat pendidikan. Ada S3 yang paling tinggi, kemudian S2, S1, kemudian SMA, SMP, SD, TK gitu ya, atau tidak berpendidikan sama sekali. Nah, atau golongan PNS gitu. Nah, ada golongannya, yang tertinggi siapa, ini yang lebih baik daripada yang ini. Nah, itu adalah golongan, jadi tidak berupa angka. Kemudian ada data kuantitatif. Nah, yang pertama skalanya ada skala interval gitu ya. Skala interval itu tadi ya, kategori yang dapat diurutkan, ada tingkatannya dan ada satuan pengukurannya, misalnya prestasi belajar. Nah, prestasi belajar, misalnya si A prestasi belajar atau nilainya itu 80, si B nilainya 40, tetapi dia tidak bisa dibandingkan karena si A yang nilainya 80 dan si B yang nilainya 40 itu bukan berarti si A 2 kali lebih cerdas daripada si B, gitu ya. Jadi di situ hanya terdapat satuan pengukuran. Kalau rasio, nah skala rasio ini ya, skala rasio di sini ini berupa kategori yang dapat diurutkan dan punya satuan pengukuran serta dapat dibandingkan.
Nah, kalau tadi prestasi belajar tidak bisa dibandingkan, kalau berat badan bisa. Misalnya berat badan atau berat benda. Sebuah benda beratnya 10 kilo, benda A. Benda B beratnya 5 kilo, maka benda A beratnya 2 kali benda B. Itu ya, jadi bisa dibandingkan. Atau tinggi badan. Misalnya anak A itu tingginya adalah 100 cm. Anak B tingginya 150 cm. Nah, bisa dibandingkan. Berarti anak B itu adalah 1,5 kali tinggi badan anak A. Jadi bisa dibandingkan. Artinya perbandingannya gitu ya, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu bisa dibandingkan. Tetapi ingat, kalau prestasi belajar itu tidak bisa dibandingkan. Artinya nilai itu bukan sebuah rasio. Gitu ya. Nah, itu saja yang kita pelajari di pertemuan awal ini untuk statistika penelitian di mata program studi PAI IAIN Surakarta. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.